Welcome to Artokel. Saya mengucapin selamat libur untuk anak SMA yang baru lulusan tahun ini. Yang mau lanjut kuliah juga semoga masuk ke kampus favorit. Atau yang langsung mau kerja, jangan lupa diasah keahliannya supaya bisa jadi tenaga kerja yang dapat diandalkan. Saya kenalkan kepada wanita cantik bernama Marini Jamamapun, kelahiran tahun 1986, yang berasal dari Kota Bato, Pulau Mindanao, negara Filipina. Dia bekerja pada industri kopi di wilayah tersebut sejak remaja guna membantu keuangan keluarga. Perempuan ini sangat pemalu, namun punya keinginan untuk maju. Saat weekend pun dia ikut kursus mendandani pengantin supaya memiliki keahlian di bidang lain. Siapa tahu punya salon sendiri di masa mendatang. Sejak tahun 2013, Marini menjalin asmara dengan pria bernama Arifin Nanquilada yang lebih muda setahun, dan lelaki ini bekerja pada perusahaan distributor tanaman jagung. Arifin memang tampan dan sangat digandrungi oleh cewek-cewek di sana karena dia gagah serta mempesona. Makanya sebenarnya dulu justru Marini yang ngejar-ngejar sampai berhasil jadian. Bahkan setelah itu duit si cewek yang kebanyakan dipakai buat segala keperluan cowoknya, dan bolak-balik Marini meyakinkan kekasihnya bahwa dia adalah perempuan yang berkualitas dan kelak akan menjadi pendamping setia serta sepadan. Pokoknya Arifin gak salah, dia sudah memilih Marini sebagai bidadari hati dibandingkan cewek-cewek lain di kampung mereka. Bukan tanpa alasan dia melakukan ini semua, karena emang takut Arifin lari ke pelukan wanita-wanita yang lebih muda. Lawong sampai awal tahun 2018 saat usia pacarannya 5 tahun, nggak ada tuh tanda-tanda bakal dilamar. Bayangin aja saat itu usia Marini udah 32 tahun, dan kenyataannya Arifin semakin ngelunjak dengan minta-minta uang. Minta dibeliin motor sampai bantu ngebayarin hutang bapaknya. Marini bahkan menutup-nutupin kenyataan pada orang tuanya bahwa pria tersebut suka main tangan dan main tendang yang bikin kehidupannya semakin tersiksa. Marini sempat mau memutuskan hubungannya dengan Arifin, tapi orang tuanya marah sebab umur cewek 32 bakalan susah dapat laki-laki, entar malah nggak nikah-nikah. Bertahan aja lah, siapa tahu kalau udah kawin semua sifat kasar pria tersebut akan lenyap dan dia bisa jadi berubah baik. Stok laki-laki di Kota Bato nggak banyak, malah lebih besar jumlah perempuannya karena rata-rata pemuda di sana habis lulus SMA langsung merantau ke Manila. Emangnya Marini mau jadi perawan sampai tua, kata bapak dan mamanya. Nah, kenyataannya karena maksa bertahan, pada bulan April 2018 perempuan tersebut dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kota Bato sebab lehernya ditikam oleh sang kekasih akibat tidak diberi uang. Baru deh orang tuanya mau nerima keputusan sang putri supaya mengakhiri hubungan dengan Arifin. Untung Marini masih bisa terselamatkan, sementara cowoknya kemudian ditahan oleh pihak kepolisian. Mabar Kriminal selalu menyajikan video berbeda serta unik dalam setiap uploadannya. Saran saya wajib banget simak dan mampir ke channelnya Mabar Kriminal untuk mendapatkan kisah-kisah paling mengerikan, spektakuler, dan di luar nalar pikiran umat manusia. Jangan heran ya kalau Mabar Kriminalnya sendiri suka terbawa emosi dalam bernarasi, karena yang dibahas emang naikin adrenalin sampai speechless saya mah kalau menyimak serangkaian kasus yang dibahas oleh Mabar Kriminal, jadi ikutan pengen ngelempar kursi pada para pelakunya. Pokoknya nanti habis dari channelnya Bang Artokels ini boleh langsung mampir ke channelnya Mabar Kriminal karena memang sekeren dan semenarik itu. Setahun setelah putus dari Arifin, ternyata sangat sulit bagi Marini mendapat pengganti sesuai dengan yang diinginkan. Orang tuanya sempat menjodohkan dengan beberapa pemuda yang usianya di bawah 25, tapi ya pada pengangguran, bahkan mematok harga yang tinggi karena usia cewek tersebut kan udah 33. Aneh ya, dikira 33 udah lapuk apa, sampai-sampai cowok yang mematok harga buat menikahi. Padahal mereka pun gak ada value-nya, gak ada
ijazah SMA dan gak punya skill apa-apa buat bekerja. Orang tua Marini makin takut karena putrinya bertahan dengan kejombloannya, bikin ngeri kalau semakin tua kawinnya malah kesulitan buat hamil. Sampai ada kabar tentang orang seberang yang mencari jodoh yang sama-sama berusia matang. Langsung dipanggil dan disuruh bertemu, siapa tahu cocok. Muncullah Mukson Aji Talandang ke sana hingga dilakukan pendekatan selama beberapa bulan. Lelaki ini dari kota Marawi dan bekerja sebagai staf dinas perikanan Provinsi Lanao del Sur, masih di Kepulauan Mindanao, negara Filipina. Sampai akhirnya saling suka dan diperkenalkan kepada ibunya Mukson. Jadilah keduanya menikah secara tertutup di kampung halaman Marini yang ada di Kota Bato pada bulan Desember 2020 saat pandemi. Waktu itu usia Mukson 36 dan Marini 34 tahun. Lega ya pasti orang tua pihak cewek karena akhirnya sang putri bisa kawin di usia-usia genting bagi wanita. Dalam 4 bulanan, pasangan ini tinggal berjauhan karena Mukson balik ke Marawi buat bekerja. Sementara Marini belum bisa langsung ngikut sama sang suami karena wajib menyelesaikan kontrak dengan pabriknya atau akan kena denda penalti. Baru di bulan April 2021 dia naik bus sendirian dan hidup serumah dengan suaminya di kota Marawi. Mereka tinggal dengan mamanya Mukson, yaitu perempuan bernama Winura Pagai yang kemarin juga hadir kok di pernikahan. Bahkan Winura masih aktif sebagai pegawai sipil bidang pemerataan pembangunan di Marawi. Belakangan baru ketahuan bahwa Mukson dan ibunya jarang ngobrol dan tidak berbaur dengan tetangga. Bahkan suaminya melarang dia untuk keluar rumah kalau nggak terlalu penting, sebab keadaan masih lockdown, nggak usah kemana-mana, takut terpapar virus. Semua sudah disediakan kok di rumah, bahkan ada kolam renang juga di pekarangan belakang, meski ukurannya tidak terlalu besar. Mukson benar-benar memanjakan istrinya dengan sangat romantis, dibeliin baju dan tas berharga mahal, sampai-sampai gaya dandanan serta pakaiannya Marini pun berubah total, seperti ibu-ibu ketua arisan. Pada September 2021, perempuan itu mengumumkan bahwa dirinya hamil 3 bulan, yang langsung membuat Mukson sumringah. Ibu mertua sumringah, dan orang tuanya di kota Bato pun jejengkrakan sambil joget-joget. Pada bulan Februari 2022, saat usia kandungan Marini 8 bulan, ternyata ibu Winura dilarikan ke rumah sakit karena terkena virus pandemi. Menantunya yang sempat beberes barang di kamar mertua tanpa sengaja melihat akta diri Winura dan nampaklah tahun kelahirannya 1977. Lah, suaminya aja lahir tahun 84, masa cuma beda 7 tahun dari mamanya. Hingga 2 hari kemudian saat bersama-sama di rumah, langsung aja ditanya pada Mukson, kenapa beda usianya cuma 7 tahun dengan ibu mertua. Sampai akhirnya laki-laki itu ngaku bahwa Winura adalah ibu tirinya, istri muda dari ayahnya yang mengasuh dan membesarkan dia dengan sangat baik. Diceritakan panjang lebar mengenai kehidupan mereka dulu, hingga Marini bisa menerima semua penjelasan meski agak kaget sebab waktu nikah dulu jelas-jelas diperkenalkan sebagai mama kandung. Tapi justru ini yang kemudian jadi keresahan besar, karena kemarin beberapa kali Mukson tidurnya di kamar Winura. Dulu sih Marini ngerasa wajar, lawong sama mama kandung sendiri pasti kepengen dekat. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir ya nggak wajar. Masa minta klonin sama ibu tiri yang usianya nggak jauh beda. Suaminya sekarang beralasan, ya namanya juga udah dianggap ibu kandung. Masa nggak boleh? Hanya orang yang berpikiran jorok yang menganggap itu nggak wajar. Makanya Marini nggak usah ngeres jadi perempuan. Hamil kok bawaannya negatif thinking, teriak Mukson. Di penghujung bulan Maret tahun 2022, akhirnya Marini melahirkan seorang putra yang sangat sehat, dan Mukson pun hampir tiap hari lompat kegirangan dengan munculnya seorang anak di rumah mereka. Tentu dong Marini bangga bisa memberi keturunan di usia mereka yang tidak muda lagi. Hal tersebut juga terpancar dari wajah ibu Winura yang sering menggendong cucunya kemanapun, bahkan dibeliin baju yang bagus-bagus, susunya bermerek mahal, sampai disediakan kamar khusus dengan box bayi keren dengan segala dekorasi yang tidak main-main. Namun justru Marini semakin ngerasa jauh ya sama semua orang di situ. Saat bayinya berusia 7 bulanan, anaknya pun putus ASI dan Mukson menyewa seorang babysitter untuk menjaga sang putra di rumah. Sebenarnya Marini menolak karena dia kan enggak kerja, biar ngurus anaknya sendiri. Namun sang suami bersikeras tetap harus ada babysitter. Mukson sekarang lebih sering tidur di kamar bayi dibandingkan bersama istrinya.
pernah juga malahan mertuanya ikut-ikutan tidur di sana. Jadi mereka bertiga sama putra kecilnya tidur dalam satu ruangan, sementara Marini sendiri di kamarnya. Terus terjadi begitu hingga di bulan November 2022, sang babysitter cerita pada Marini bahwa dirinya melihat Tuan Mukson dan ibunya bersetubuh genjot-genjotan dari kamar tidur, pindah ke kamar mandi, dan lanjut lagi ke kamar bayi dengan bergeloranya. Dari kabar yang didapat, langsung aja Marini mengintip langsung untuk membuktikan omongan penjaga bayinya. Benar saja, pada suatu malam, nampaklah sang suami bermesraan dengan penuh gairah bersama Winura yang langsung bikin jantungan sampai lemas. Dia labrak saat gancet hingga Mukson pun kaget dan terjadi keributan besar yang ujung-ujungnya membawa nama si pengasuh. Pada awal Desember 2022, akhirnya babysitter itu dipecat dan Marini suka ngamuk nggak jelas sambil ngancam suaminya akan lapor pada polisi. Dia makin stres hingga Mukson pun sering memberi obat penenang supaya Marini tidak tantrum semalaman. Pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022, Mukson melaporkan istrinya ke rumah sakit karena dianggap mentalnya terganggu hingga perempuan itu semakin ngamuk akibat tuduhan tersebut. Marini melempar barang-barang di rumah karena nggak mau dibawa ke rumah sakit. Winura yang mengurusnya sambil terus memberikan obat penenang dalam dosis yang tinggi, sampai-sampai Marini pun sering mengalami halusinasi. Pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, akhirnya Mukson membawa istrinya pulang pada orang tuanya di kampung halaman Kota Bato dengan alasan emosinya tidak terkontrol, bahkan hampir menyakiti putranya yang baru berusia 10 bulan. Kalau begini terus bisa membahayakan semua orang. Mukson sudah bertekad untuk menceraikan Marini dan akan mengurus anaknya sendirian karena perempuan itu nampaknya semakin menggila. Selama 2 mingguan lebih Marini menangis terus di kamar karena menolak semua yang dituduhkan. Dia cerita pada orang tuanya bahwa sang suami selingkuh dengan mama tirinya dan dia selalu dicekokin obat supaya tidur 24 jam. Dari obrolan setiap hari bikin orang tuanya yakin bahwa Marini tidak gila dan ada permainan licik di belakang ini semua. Sampai pada Jumat tanggal 27 Januari 2023, perempuan tersebut nekat balik ke kota Marawi untuk mengambil putranya. Saat di sana rumahnya tertutup hingga memberi kesempatan Marini ngobrol dengan beberapa tetangga Mukson yang menjelaskan bahwa lelaki tersebut merupakan suami dari ibu Winura. Warga udah tahu kok Marini merupakan istri muda sebab Mukson jujur pada tetangga. Nah, yang warga tidak tahu bahwa Marini tidak tahu dia itu istri muda karena Winura diakui sebagai mertua. Sama-sama bingung jadinya. Malam harinya Marini diajak masuk ke rumah oleh Winura dan Mukson, namun sayang putranya tidak ada. Dititipkan ke rumah saudara hingga Marini ngamuk dan berteriak. Disinilah terjadi obrolan panjang sampai lewat tengah malam dan Winura ngaku memang dia merupakan istri pertama dari Mukson, bukanlah ibu tiri. Menjelang pukul 2 dini hari, jadi udah masuk ke Sabtu tanggal 28 Januari 2023, saat sang suami sudah tertidur lelap, Marini mengambil parang dari dapur lalu menyerang Winura sampai terkapar. Dia juga menyerang Mukson sampai terluka di lengan, namun berhasil dilawan dan menyerang balik hingga sama-sama terluka. Lelaki tersebut segera menelpon ambulans, kemudian keduanya menjalani perawatan di Rumah Sakit Mapandi Memorial. Winura Pagai dinyatakan meninggal di TKP di usia yang ke-45 tahun, sementara Mukson dan Marini masih selamat dengan kondisi sama-sama terluka parah. Apa yang terjadi kemudian dilaporkan oleh pihak keluarga Marini kepada polisi. Salah satu pamannya yang merupakan tentara kemudian minta bantuan LSM wanita yang mendorong penyelidikan lebih dalam, hingga ketahuanlah bahwa Mukson memang sudah menikah dengan Winura sejak tahun 2011. Pada tahun 2017 saat berusia 40, sang istri divonis terkena kanker rahim yang wajib diangkat untuk menyelamatkan nyawanya. Pupus harapan
untuk dapat keturunan, padahal Mukson pengen punya anak dari darah dagingnya sendiri. Dia nggak mau cerai karena cinta mati, hingga mendapat kabar dari kerabat bahwa ada orang tua di kota Bato mulai putus asa mencari jodoh buat anak gadisnya. Hingga ketemuanlah dengan Marini, dinikahi hanya untuk memproduksi keturunan bagi Mukson dan Winura. Memang berniat akan menceraikan Marini setelah ngasih anak, bagaimanapun caranya, sampai dengan upaya memberi obat penenang bikin halusinasi agar lelaki itu bisa mendapat hak asuh jika berpisah. Pada hasil keputusannya per hari Rabu tanggal 6 Juli 2023, Hakim di Pengadilan Tinggi Provinsi Lanao del Sur menyatakan bahwa Marini Jamamapun bersalah atas kejahatan tingkat 2, yakni melenyapkan nyawa Winura Pagai serta melukai suaminya karena ditipu. Perempuan berusia 37 tahun tersebut pun terkena hukuman 8 tahun penjara dan berhasil mendapat hak asuh terhadap putranya. Sementara itu Mukson terkena pasal pelanggaran undang-undang pernikahan, penipuan, penggunaan zat berbahaya, serta kekerasan patriarki yang membuatnya terkena vonis 3,5 tahun kurungan. Anak dari Marini diasuh oleh orang tuanya di kota Bato dan LSM wanita membantunya melakukan banding sebab yang dialami adalah tindakan wajar seorang ibu yang anaknya direbut. Pada bulan Januari 2024 bandingnya membuahkan hasil hingga hukuman Marini pun berkurang menjadi 2 tahun penjara, di mana saat bulan Ramadan Maret 2025 kemarin dirinya sudah terbebaskan karena remisi hari raya. Bagaimana menurut kamu? Apa wajar jika Marini mendapat hukuman yang ringan, mengingat dia pun tertipu dan anaknya akan direnggut? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.